Bang Farisan mungkin boleh jelaskan agenda persidangan hari ini seperti apa? Ya, terima kasih ya teman-teman media. Memang hari ini kita memenuhi sidang kedua setelah sidang yang dilakukan beberapa waktu lalu ditunda karena beberapa pihak belum juga hadir. Nah, hari ini kita ditunda kembali sampai ke tanggal 20 Maret ya, 20 Maret. Karena kita juga sedang melakukan pengajuan perubahan atas tergugat yang dimana alamatnya menurut keterangan daripada majelis berpengaruh tidak ditemukan. Dan hari ini perubahan itu telah kita sampaikan kepada majelis. Nanti mudah-mudahan di minggu depan para pihak sudah akan hadir. Oke, Bang, ini mempengaruhi pekerjaan dari anggota-anggota Ikatan Notaris sendiri nggak sih dengan adanya kasus ini? Baik, saya serahkan dulu kepada Dinda Christian. Nanti apa pertanyaannya? Memang begini, ini kan karena organisasi INI ini kan satu ya di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya jelas dinyatakan bahwa memang INI itu adalah satu wadah tunggal gitu kan. Nah dengan adanya dualisme ini ya jelas jadi segala pengangkatan notaris, segala administrasi yang berkaitan dengan notaris atau calon-calon notaris sangat terganggu. Bang, mungkin Baik, terima kasih ya. Pastinya hari ini adalah kita sebagai kuasa hukum dari Pak Firdaus Sabarsa sedang melakukan gugatan ini atas penyelenggaraan yang dianggap tidak sesuai dengan mekanisme organisasi. Nah, gugatan ini terregister secara resmi di PK Selatan. Tentu sepatutnya kita harus menghormati proses hukum. Nah, kami berharap nantinya pihak-pihak pasti akan hadir. Seharusnya sih di minggu depan ini sudah mulai bisa dibuka dengan kehadiran para pihak supaya ada kejelasan secara hukum, ada kepastian hukum juga. Kita akan uji nanti mekanisme daripada penyelenggaraan yang dilakukan oleh pihak tertentu terhadap organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Gitu. oke. Kita harus menghormati bagaimana proses hukum ini berjalan. Jadi kalau namanya proses hukum, artinya pihak-pihak yang sedang bersengketa harus tunduk kepada proses hukum. Jangan pula ada yang melarang, jangan pula ada yang memerintah, jangan pula ada yang meminta paling benar. Karena apa? Kita harus mendudukkan persoalan hukum ini untuk mendapatkan kepastian hukum dulu. Maka kami berpikir sebagai kuasa hukum, ke depannya kita ingin melihat, karena ada informasi yang telah disampaikan melalui surat, adanya permintaan-permintaan yang harus kita laksanakan. Padahal kita berpikir, ini maunya apa? Kan kita sedang gugat. Kalau memang mau menyampaikan itu nanti kan ada di pengadilan ruang mediasinya. Kira-kira begitu. Seperti itu kira-kira ya. Jadi nggak ada yang menurut kita hal yang bisa untuk dilakukan secara sepihak karena pada saat ini kita sedang bersengketa. Siapa yang tidak patuh dengan hukum, nanti melakukan langkah-langkah hukum. Siapa yang tidak tunduk kepada mekanisme hukum, karena sekarang sedang akan diuji keabsahannya, maka saya pikir segala bentuk penggunaan, bentuk kegiatan dan lain-lain, sebaiknya kita harus mentaati bagaimana mekanisme proses untuk pengujian penyelenggaraan terhadap notaris Indonesia ini atas kepengurusan yang sekarang diklaim ada dualisme, maka sepatutnya hal itu tidak dilakukan demi hukum. Tidak dilakukan demi hukum kalau kita mau menghargai proses hukum. Tapi nggak tahu ya, kalau ada yang merasa arogan, dugaan saya ini ya, ada yang merasa memiliki power dan lain-lain, tapi kita harus berpikir ada asas hukum kita, equality before the law, ya, persamaan hak di depan hukum. Kalau Anda bisa melakukan itu, kita akan melakukan upaya hukum. Gitu. Ini bagi anggota yang masih Kita berpikir jangan sampai nanti ada korban, gitu ya. Ini masih ada proses. Jadi jangan sampai dengan menggebu-gebu. Nah ini ya, kita harus sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Keadilan sosial adalah personifikasi dari ideologi Pancasila yang diatur di dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk kepada dualisme ini, kalau adil ke sebelah sana harus adil ke sebelah sini, termasuk kepada pihak kami. Maka ini akan mengacu kepada kesetaraan, ya, dan menekankan kepada aspek yang berkeadilan dan tidak diskriminatif. Maka kita menduga, ya, Kementerian Hukum membawahi Dirjen Ahnu seakan-akan ini sudah diskriminatif.
dengan melakukan satu keputusan pengesahan terhadap pengajuan kepengurusan yang diselenggarakan oleh pihak sebelah sana. Nah, kalau diskriminatif, tentunya ini tidak lagi mengacu kepada asas equality before the law. Tidak ada persamaan hak di depan hukum, berarti ada arogansi hukum. Jadi kalau ada dugaan arogansi hukum, kita akan lawan, gitu. Kita akan lawan. Cukup? Oke, Oke. terima kasih. Klien kami ini kan sudah mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Nah, pada 6 Maret kemarin pihak tergugat ini ada mengirim surat, yaitu dengan judul suratnya ada peringatan keras kepada klien kami. Nah, ini dugaan kami ini merupakan tindakan intimidasi nih terhadap klien kami. Karena apa? Satu, di dalam surat itu, pihak tergugat ini menyatakan bahwa tindakan klien kami mengajukan gugatan ini yang adalah klien kami untuk melakukan upaya hukum untuk mendapatkan kepastian hukum ini dianggap merugikan kewibawaan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, hal ini kan yang harus kita dalami nih, karena kalau kita melihat keadilan ini harus dari dua sisi, ya kan? Nah, versi KLB itu mempunyai sisi lain dalam menilai keadilan menurut versi mereka. Tapi kan klien kami berhak untuk melakukan upaya-upaya hukum. Tapi dalam hal ini mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, karena apa? Klien kami ini terpilih itu kan berdasarkan kongres yang sah, gitu kan? Berdasarkan kongres yang sah, di mana pada saat kongres itu setelah dilakukan, ya harusnya bila ada pihak-pihak yang berkeberatan itu mengajukanlah pengaduan atau laporan ke Mahkamah Perkumpulan. Nah, sedangkan ketika kongres oleh klien kami dan klien kami terpilih tidak ada pengaduan apapun, ya berarti kan tidak ada hal-hal yang dikeberatkan, menjadi keberatan kan. Nah, sekarang klien kami mengajukan gugatan dipermasalahkan oleh pihak versi dari KLB, gitu kan, menganggap bahwa gugatan yang klien kami lakukan ini sebagai tindakan-tindakan yang merusak kewibawaan Kementerian Hukum. Nah, hal itu kan dia sangat tidak masuk akal lah, gitu kan. Dimana sekarang versi dari KLB ini menyatakan bahwa dia adalah yang sah. Nah, yang kita tahu bahwa di dalam ADART itu jelas kalau dia sudah menjabat sebagai ketua harusnya sudah ada laporan LPJ dong. Nah, hal ini kan belum pernah dilakukan. Pengurus yang lama belum pernah melakukan serah terima atau laporan LPJ kepada versi KLB ini. Nah, hal inilah yang harus diperhatikan ini. Ya. Jadi sedikit lagi nih gini ya. Ini aneh. Kita melihatnya itu sangat tidak relevan menurut hemat kami. Ya. Kenapa kita katakan tidak relevan? Selalu mengedepankan bahasa taat demi hukum dan ADRT. Ini yang disampaikan melalui suratnya. Bagaimana mungkin itu bisa dikatakan taat demi hukum atau anggaran dasar? Pelaksanaannya saja kita menduga sudah mengangkangi anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia. Apa ini yang mau dijadikan teladan? Lantas, jangan selalu menjual atau bersembunyi di balik surat keputusan pengesahan Dirjen AHU. Dirjen AHU sudah kami surati, ya. Jawabannya apa? Jawabannya kami akan tunduk kepada putusan peradilan. Artinya, Dirjen AHU melihat potensi ini kalau sedang diuji di pengadilan, nantinya kalau tidak dapat dibuktikan dan kita dapat meyakinkan bahwasanya klien kami adalah sebagai pengurus yang sah secara hukum, maka Dirjen AHU harus menganulir surat itu. Artinya jangan bersembunyi di balik surat Dirjen AHU, gitu kan? Ini kita menganggap saat ini adanya diskriminatif di tubuhan kami, diskriminatif. Tapi kami akan uji. Maka ketika kami sedang menguji di pengadilan, hormati dong proses hukum ini. Jadi jangan atas dasar bahwasanya pengesahan yang dikeluarkan Dirjen AHU Kemenkumham terus kemudian memerintahkan untuk menggunakan lambang, menggunakan simbol dan lain-lain. Kewenangan apa yang digunakan? Atas dasar apa? Ini Dirjen AHU juga berdasarkan jawaban kepada kami sudah menyatakan kami akan menataati segala prosedur dan putusan peradilan. Artinya kita harus tunduk dan menunggu putusan pengadilan nantinya. Supaya apa? Supaya ada kepastian hukum. Begitu ya. Jadi nggak boleh ada dugaan misalnya melakukan kesewenang-wenangan, memberikan perintah, memberikan semacam peringatan-peringatan keras. Apa-apaan ini kita harus menggunakan istilah peringatan keras. Ya. Mau keras-keras seperti apa maksudnya? Kita ini lembut-lembut aja. Ya. Kita ini tidak ada ambisi. Klien kami tidak ambisi sejauh ini kami katakan menjadi calon ketua umum.
Apabila dilaksanakan sesuai dengan mekanisme anggaran dasar, klien kami tunduk pada itu. Terima kasih. Kan tadi Mereka akan tunduk. Mereka akan tunduk kepada putusan peradilan. Artinya kita sedang mencoba mengimplementasikan tunduk itu adalah bahasa kalau putusan nanti peradilan atas pengujian yang kita lakukan terhadap keabsahan pengurus Ikatan Notaris Indonesia adalah di pihak klien kami, berarti itu harus dianulir. Kira-kira begitu. Ya mungkin tambahannya gini, itu mengenai tidak menghargai, itu kan dari surat peringatan keras dari pihak versi KLB kan. Dalam surat peringatan kerasnya dia nyatakan dalam suratnya bahwa tidak menghargai dengan kita, bahwa kami selaku kuasa hukum telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, hal yang kami lakukan ini dianggap sebagai tidak menghargai kewibawaan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kami mau bertanya ini, nah dualisme ini kan sedang diproses dalam Pengadilan Tata Usaha Negara kan, dan belum ingkrah putusannya. Nah, sekarang kalau kami mau bertanya, bagaimana bila nanti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara itu memenangkan klien kami? Nah, bagaimana pengabsahan perubahan dari Dirjen AHU ini yang sudah disahkan ini, kalau putusan TUN ini memenangkan klien kami, kan jadi berantakan dunia hukum kita nanti. Nah, paling itu. Oke, cukup ya.